Selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang luar biasa menarik dari Anda. Tumpukan ayat Al-Quran yang fokus pada satu kaum yang sama, yaitu Bani Israel. Dan ini menarik sekali karena kisah mereka tuh disajikan kayak dua sisi mata uang. Betul. Di satu sisi, mereka diangkat begitu tinggi ya, diberi anugerah yang luar biasa. Tapi di sisi lain, mereka jadi contoh peringatan yang terus diulang-ulang. Ini sebuah paradoks yang sangat kuat. Tepat, itu kata yang pas, sebuah paradoks. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar paradoks itu. Berdasarkan sumber yang Anda berikan, kita akan coba pahami gimana bisa kaum yang menerima begitu banyak keistimewaan justru jadi subjek dari begitu banyak peringatan. Mari kita mulai dari sisi yang cerah dulu deh. Boleh. Saat Al-Quran menyebut Bani Israel dilebihkan, apa sih wujud konkretnya? Apa ini kayak privilege politik atau lebih ke bimbingan spiritual? Pertanyaan bagus. Karena ini bukan sekedar status abstrak. Wujudnya sangat nyata dan berlapis. Poin utamanya adalah Al-Quran secara lugas bilang, "Wahai Bani Israel, ingat, aku pernah melebihkan kalian dari semua umat di zaman itu." Ini bukan tafsiran loh, ini pernyataan langsung. Oh, jadi langsung disebut begitu ya? Iya, Anda bisa temukan itu di surah Al-Baqarah ayat 47 dan diulang lagi di ayat 122. Ini fondasi dari semua anugerah lainnya. Oke, jadi ada deklarasi status umat pilihan pada masanya. Tapi kan status saja nggak cukup untuk memimpin, kan? Apa perangkat atau tools yang mereka dapatkan untuk menjalankan peran itu? Nah, disinilah letak keistimewaan kedua. Mereka nggak hanya diberi status, tapi juga paket kepemimpinan yang super lengkap. Di surah Al-Jathiyah ayat 16, itu dirangkum dengan indah sekali. Gimana bunyinya? Walaqad atayna bani Isra'il al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Yang artinya, dan sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan, dan kenabian. 3 hal ini pilar peradaban kan? Tunggu, itu menarik banget. Jadi Alkitab itu panduannya, hukum atau kekuasaan itu wewenang untuk menjalankannya, dan nubuah atau kenabian. Itu bimbingan ilahi yang berkelanjutan. Betul. Ini kayak mereka dikasih blueprint, dikasih pemerintahan, dan konsultan ilahi sekaligus. Seharusnya itu bikin tugas mereka lebih mudah, kan? Atau justru jadi beban yang lebih berat? Tepat sekali. Itu jadi beban tanggung jawab yang luar biasa besar. Nabi Musa bahkan mengingatkan mereka soal ini. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 20, beliau berkata, "Ingatlah nikmat Allah ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai raja-raja." Jadi mereka diberi segalanya untuk berhasil. Seharusnya nggak ada alasan buat gagal. Betul, seharusnya begitu. Luar biasa, dan bukan hanya itu, mereka juga dapat intervensi ilahi yang sangat dramatis. Kita semua tahu kisah penyelamatan dari Firaun, tapi ada juga soal makanan dari langit. Maksudnya, mereka benar-benar nggak perlu khawatir soal logistik dasar gitu. Benar. Inilah anugerah ketiga, penyelamatan ajaib dan pemeliharaan langsung. Coba Anda bayangkan, Anda dikejar oleh tentara terkuat di dunia saat itu. Lalu, laut terbelah. Laut terbelah di depan Anda dan menenggelamkan musuh Anda tepat di depan mata. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 50. Mujizat sebesar itu kan seharusnya menanamkan iman yang tak tergoyahkan. Seharusnya begitu. Dan setelah itu, pas mereka di padang gurun, Di padang gurun yang tandus itu mereka nggak dibiarkan kelaparan. Surah Al-Baqarah ayat 57 menyebutkan mereka dinaungi awan untuk melindungi dari panas dan dikirimkan mana dan salwa. mana dan salwa itu apa ya? Itu semacam makanan manis kayak madu dan daging burung puyuh. Ini pemeliharaan level VIP. Mereka nggak perlu bertani, nggak perlu berburu. Makanan turun begitu saja dari langit. Ini nunjukin betapa dekatnya pertolongan Tuhan pada mereka saat itu. Oke, kalau kita berhenti di sini, ini kedengarannya kayak kisah sukses terbesar sepanjang masa. Mereka punya segalanya, status pilihan, kepemimpinan komplit, bahkan intervensi ilahi langsung untuk urusan perut. Logikanya, mereka seharusnya jadi mercusuar peradaban, teladan bagi seluruh umat manusia. Tapi anehnya, Sumber-sumber yang Anda berikan justru menceritakan kisah yang berbalik 180 derajat. Di mana letak masalahnya? disinilah inti pelajarannya. Anugerah sebesar itu datang dengan tanggung jawab yang setara besarnya. Dan masalahnya dimulai ketika mereka mulai mengabaikan tanggung jawab itu. Titik awalnya, dan ini yang paling fundamental, adalah kecenderungan mereka untuk melanggar perjanjian suci.
Dalam Al-Quran, ini disebut mitsak. Mitsak, perjanjian. Perjanjian tentang apa tepatnya? Perjanjian yang sangat mendasar. Di surah Al-Baqarah ayat 83 dirinci, hanya menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, serta mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi perjanjian vertikal ke Tuhan dan horizontal ke sesama manusia ya. Betul. Tapi ayat itu sendiri langsung ditutup dengan, kemudian kamu berpaling, dan kamu memang pembangkang. Wow, jadi diagnosanya langsung diberikan di ayat yang sama. Apa akibat spiritual dari melanggar janji sepenting ini berulang kali? Akibatnya mengerikan. Surah Al-Maidah ayat 13 menyebutkan, karena pelanggaran janji itu, hati mereka dikutuk dan dijadikan keras. Bahkan surah Al-Baqarah ayat 74 menggambarkannya dengan sangat gamblang. Hati mereka menjadi kal hijarah au asyaddu qaswah. Apa itu artinya? Seperti batu, atau bahkan lebih keras lagi. Hati yang mengeras, ini akibatnya. Tapi apa penyebab awalnya? Apa ada sifat dasar dalam karakter mereka yang bikin mereka begitu gampang melanggar janji? Ada. Dan ini membawa kita pada karakteristik kedua yang sangat menonjol. Keras kepala dan suka mempersulit diri sendiri. Contoh paling terkenalnya adalah kisah sapi betina di surah Al-Baqarah. Perintahnya sederhana, sembelihlah seekor sapi betina. Titik. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mulai nanya yang nggak perlu. Warnanya apa? Umurnya berapa? Kerjanya apa? Gitu kan? Tepat. Mereka terus bertanya sampai perintah yang tadinya mudah menjadi sangat spesifik dan sulit untuk ditemukan. Hampir saja mereka nggak bisa melaksanakannya. Ini bukan rasa ingin tahu, tapi bentuk pembangkangan terselubung. Ada contoh lain yang lebih frontal? Oh, ada. Ketika mereka berkata langsung kepada Nabi Musa di surah Al-Baqarah ayat 55, "Walan nu'mina laka hatta narallaha jahratan." Yang artinya? Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan mata telanjang. Ini sudah level pembangkangan yang ekstrim. Jadi di balik sikap keras kepala ini, sepertinya ada sesuatu yang lebih mereka cintai daripada perintah Tuhan. Apakah ini ada hubungannya dengan dunia? Sangat berhubungan. Dan yang menarik, sifat-sifat negatif ini tuh nggak berdiri sendiri. Mereka saling terkait, kayak efek domino spiritual. Ini membawa kita ke karakteristik ketiga, materialisme dan sifat pengecut. Materialisme ya? Iya, Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 96 menggambarkannya dengan tajam bahwa mereka adalah manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan berharap bisa hidup 1000 tahun. Ketika seseorang terlalu cinta dunia, dia pasti jadi takut mati kan? Apakah itu yang membuat mereka jadi pengecut? Pengecut. Dan buktinya sangat jelas. Saat mereka diperintahkan untuk memasuki tanah suci, tanah yang dijanjikan, mereka menolak. Kenapa menolak? Karena takut pada penduduknya yang kuat. Dan jawaban mereka kepada Nabi Musa di surah Al-Maidah ayat 24 itu legendaris. Yang itu. Pergilah engkau dan Tuhanmu berperang, kami duduk-duduk di sini saja. Betul sekali. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya, ini level pengecut dan lepas tanggung jawabnya sudah maksimal. Mereka menyuruh Nabi dan Tuhannya untuk menyelesaikan masalah, sementara mereka nunggu hasilnya dengan aman. Oke, jadi efek dominonya mulai kelihatan. Cinta dunia bikin mereka pengecut, lalu kalau sudah pengecut dan gak mau berkorban, apa yang mereka lakukan ketika kebenaran datang dan menuntut pengorbanan itu, mereka akan menolaknya. Atau lebih parah lagi, mereka akan memanipulasinya. Inilah karakteristik keempat, permusuhan terhadap kebenaran. Mereka nggak hanya pasif menolak, tapi aktif memutarbalikkan fakta. Gimana cara mereka memutarbalikkan fakta? Surah Al-Baqarah ayat 42 memperingatkan mereka. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Padahal kamu mengetahuinya. Wah, itu kuncinya. Jadi ini bukan karena kebodohan, tapi kesengajaan. Kesengajaan. Rasanya kita terus menuruni tangga ini, dari melanggar janji, keras kepala, cinta dunia, sampai sengaja memanipulasi kebenaran. Apakah ada dasar dari tangga ini? Puncaknya? Atau lebih tepatnya, dasar jurangnya? Ada. Dan Al-Quran mencatatnya sebagai karakteristik kelima, yang bisa kita sebut sebagai kriminalitas teologis. Ini adalah pelanggaran-pelanggaran terberat. Contohnya? Pertama, setelah baru saja diselamatkan dari Fir'aun dengan mujizat terbelahnya lautan, mereka malah menyembah patung anak sapi yang mereka buat dari perhiasan mereka sendiri.
Pengkhianatan yang luar biasa cepat. Sulit dipercaya. Setelah melihat bukti sebesar itu, mereka kembali ke penyembahan berhala. Apalagi? Mereka melanggar kesucian hari Sabat. Hari Sabtu seharusnya menjadi hari untuk ibadah total, tapi mereka malah mengakali aturan itu untuk menangkap ikan. Ini tercatat di surah Al-A'raf. Dan yang paling mengerikan dari semuanya? Apa itu? Kejahatan yang terus diulang-ulang dalam Al-Quran sebagai ciri khas mereka, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ini disebutkan di banyak tempat, seperti surah Al-Baqarah ayat 91 dan Ali Imran ayat 112. Membunuh utusan Tuhan yang datang untuk membimbing mereka. Itu adalah penolakan kebenaran dalam bentuknya yang paling ekstrim. Jadi, setelah membedah semua ini, apa artinya bagi kita sekarang? Kenapa Al-Quran menghabiskan begitu banyak ruang untuk menceritakan kisah satu kaum ini dengan begitu detail? Ini bukan sekedar buku sejarah, kan? Tentu bukan. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, kisah Bani Israel ini berfungsi sebagai studi kasus universal tentang sifat manusia. Ini bukan tentang etnisitas, tapi tentang bagaimana manusia, siapapun dia, dari kaum manapun, merespons nikmat dan ujian dari Tuhan. Kisah mereka adalah cermin raksasa bagi kita semua. Jadi, pola perilaku ini, ingkar janji, materialisme, menolak kebenaran saat nggak nyaman, bisa terjadi pada siapa saja, pada komunitas mana saja. Tepat, pelajaran utamanya adalah setiap nikmat dan keistimewaan adalah ujian. Ketika rasa syukur dan tanggung jawab hilang, keistimewaan itu bisa dicabut dan digantikan dengan kehinaan. Sifat-sifat yang kita bahas tadi adalah penyakit spiritual yang sangat menular dan bisa menjangkiti siapa saja, kapan saja. Al-Quran menceritakannya dengan detail supaya kita waspada ya, supaya bisa mendeteksi gejala-gejala ini dalam diri kita dan masyarakat kita. Betul sekali. Itu perspektif yang sangat kuat. Lalu, gimana kita menyikapi fakta bahwa mereka masih eksis sebagai sebuah bangsa hingga hari ini, berdasarkan sumber-sumber ini? Apakah kisah mereka sudah selesai? Menurut Al-Quran, kisah mereka justru belum selesai. Ada sebuah ayat yang sangat menarik di akhir kisah Eksodus mereka, dalam surah Al-Isra, ayat 104. Oke. Setelah menyebutkan penyelamatan dari Fir'aun dan perintah untuk tinggal di bumi, ayat itu ditutup dengan kalimat, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Apa artinya itu? Lafifa. Artinya, dan apabila datang saat hukuman terakhir, kami akan datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur atau berkelompok-kelompok. Banyak mufasir menafsirkannya sebagai isyarat bahwa eksistensi mereka sebagai sebuah kelompok yang terkumpul di satu tempat hingga akhir zaman adalah bagian dari skenario ilahi yang lebih besar. Jadi kehadiran mereka di panggung sejarah modern bukan sebuah kebetulan. Bukan, melainkan kelanjutan dari kisah yang pelajarannya tetap relevan hingga hari ini. Narasi mereka adalah narasi yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulannya, potret Bani Israel dalam Al-Quran ini sangat dualistis ya. Di satu sisi ada anugerah dan kemuliaan yang tak tertandingi pada masanya. Di sisi lain, ada catatan panjang tentang pembangkangan, pengerasan hati, dan penolakan yang berfungsi sebagai cermin dan peringatan abadi bagi seluruh umat manusia. Kisah mereka adalah pelajaran tentang betapa berbahayanya nikmat tanpa syukur dan ilmu tanpa tanggung jawab. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting untuk Anda renungkan. Jika setiap anugerah, baik itu berupa ilmu, kekayaan, kekuasaan, atau bahkan kebebasan, adalah sebuah ujian, bagaimana cara kita, secara pribadi dan kolektif, memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam pola yang sama? Pola yang mana? Yaitu pola menerima nikmat dari Tuhan, namun gagal memenuhinya dengan rasa syukur, kepatuhan, dan tanggung jawab yang sepadan. Sebuah pemikiran yang sangat mendalam untuk kita bawa pulang. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa!